Bab 2206. Suzuki dengan marah berkata, bisakah Anda membantu saya memberitahu mereka bahwa tidak ada kemajuan dalam masalah ini? Jika ada kemajuan substansial, maka saya pasti akan mengumumkannya kepada media nasional bahkan dunia melalui konferensi pers. Wakil itu mengangguk, oke, Tuan Suzuki, saya pasti bisa melakukan itu. Tomohisa menghentikannya dan berkata, oh ya, mulai sekarang, wartawan media tidak boleh masuk ke TMPD tanpa undangan atau izin. Oke, Roger Sir. Setelah deputi keluar, Tomohisa mengusap pelipisnya dan berkata pada dirinya sendiri, hei. Selama kamu dalam bahaya, kamu tidak pernah memiliki hal-hal yang baik. Kasus ini memiliki pengaruh yang besar. Tidak hanya orang-orang di seluruh negeri yang memperhatikan, bahkan media luar negeri pun tertarik. Jika Anda tidak menanganinya dengan baik, reputasi Anda bisa rusak. Ini sangat rumit. Saat dia memikirkannya, telepon berdering tiba-tiba. Mendengar dering ponsel, kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa, dan nadinya melonjak. Yang paling dia takuti sekarang adalah menjawab telepon, tidak hanya itu berbagai media berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui telepon genggamnya dan ingin mewawancarainya melalui telepon. Ada banyak pemimpin departemen pemerintah yang terus-menerus bertanya tentang kemajuan penyelidikan seluruh kasus. Dia terganggu olehnya. Ketika dia melihat layar ponselnya, dia menyadari bahwa itu adalah putri dari saudara laki-lakinya yang baik, Nanako. Keluarga Suzuki dan keluarga Ito awalnya adalah teman keluarga. Dia dan Takehiko Ito telah berteman dekat sejak mereka masih muda, dan mereka juga kuliah di universitas yang sama. Meskipun mereka bukan saudara, mereka tidak lebih dari saudara. Oleh karena itu, Nanako menganggapnya sebagai putri tirinya. Melihat bahwa itu adalah panggilan telepon Nanako, suasana hatinya yang kesal menjadi sangat lega. Dia mengangkat telepon dan tersenyum kecil, dan bertanya, Nanako, sayang apa yang membuatmu meneleponku, apakah semuanya baik-baik saja? Nanako buru-buru berkata, Paman Suzuki semuanya baik-baik saja, jangan khawatir. Paman, ku dengar kamu baru saja dipindahkan ke TMPD untuk menyelidiki kasus hilangnya Ruoli? Iya. Tomohisa bertanya, pernahkah Anda mendengarnya? Ya, Nanako berkata, Paman Suzuki, apakah kamu menemukan petunjuk yang berguna? Tomo Suzuki menghela nafas, sejauh ini tidak ada petunjuk, Ruoli ini hampir seperti menguap. Nanako ragu-ragu sejenak dan berkata, Paman Suzuki, saya punya teman yang sangat baik. Ketika saya menelepon saya sekarang, dia mengungkapkan sedikit petunjuk kepada saya, jadi saya menelepon Anda dengan cepat. Itu mungkin sangat membantu. Begitu Tomo Suzuki mendengar ini, dia langsung bertanya dengan semangat, Nanako, apa yang kamu katakan itu benar? Siapa temanmu? Petunjuk apa yang dia berikan padamu? Nanako dengan sungguh-sungguh berkata, Paman Suzuki, maafkan aku tentang identitas temanku, aku tidak bisa memberitahumu. Saat berbicara, Nanako berkata lagi, adapun petunjuk yang dia berikan kepada saya, dia mengatakan kepada saya bahwa alasan mengapa Ruoli dipindahkan secara diam-diam bukan karena TMPD. Itu terkait dengan keluarga Su dan pasukan bela diri. Pasukan bela diri? Tomo Suzuki bertanya dengan takjub, apakah pasukan bela diri juga terlibat dalam masalah ini? Baik. Nanako berkata, teman saya mengatakan bahwa itu adalah keluarga Su dan pasukan bela diri yang bersatu dan memecat Ruoli, dan kemudian dengan sengaja membuang pot itu ke TMPD. Tomohisa buru-buru bertanya, lalu apa maksud informan Anda? Apakah mereka ingin menyelamatkan Ruoli itu kembali ke rumah Su? Tidak, Nanako berkata, tujuan mereka adalah untuk melemparkan kambing hitam Ruoli ke TMPD, dan kemudian pasukan bela diri akan menangkap kembali Ruoli di laut dan mengambil semua pujian. Apa? Tomo Suzuki tercengang, dan berkata, Nanako, kamu, apa yang kamu katakan, benar? Nanako berkata dengan serius, ini yang dikatakan teman saya. Saya percaya dia. Katanya, jika ingin merebut petunjuk ini, Anda bisa menggunakan hubungan Anda dengan Departemen Keamanan Nasional untuk menaiki perahu di Laut Jepang yang berpatroli di pelabuhan Tokyo kemarin. Semua anggota pasukan bela diri harus dibawa pergi untuk peninjauan karantina, harus ada terobosan. Bab 2207. Kata-kata Nanako membalikan semua dugaan dan kesimpulan Tomo Suzuki tentang seluruh masalah ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pasukan bela diri juga bisa terlibat dalam hal semacam ini, dan gelombang kemarahan yang kuat segera menghantam hatinya. Segera,
Tomohisa mengertakkan gigi dan berkata, Nanako, terima kasih dan teman-temanmu telah mengingatkan saya. Saya pasti akan membawa semua orang yang relevan yang bertanggung jawab untuk persidangan secepat mungkin. Nanako tersenyum dan berkata, Paman Suzuki, saya harap petunjuk ini dapat membantu Anda. Tomo Suzuki berkata dengan percaya diri, Nanako, jika petunjuk ini benar, maka itu sangat membantu saya. Setelah itu, Tomo Suzuki buru-buru berkata, Nanako, saya harus mengatur penangkapan. Paman Suzuki yang baik. Tomohisa menutup telepon dan segera menghubungi pemimpin lamanya dari Departemen Keamanan Dalam Negeri. Petunjuk yang diberikan oleh Nanako sangat penting. Jika pasukan bela diri benar-benar berpartisipasi dalam penghapusan Ruoli, ini bukan hanya skandal nasional tetapi juga insiden keamanan tanah air yang besar, jadi harus diselidiki secara menyeluruh. Para pemimpin Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang juga menaruh perhatian besar pada masalah ini setelah mendengarnya, dan segera mengirim ahli keamanan dalam negeri tingkat tinggi untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Tomo Suzuki untuk melakukan penyelidikan menyeluruh atas masalah ini. Orang yang relevan yang bertanggung jawab atas pasukan bela diri saat ini tidak tahu bahwa dia telah dibongkar. Mereka terus-menerus menekan keluarga Su, memaksa mereka menyerahkan Ruoli. Sekarang orang-orang di seluruh negeri memperhatikan kasus ini. Selama pasukan bela diri dapat menangkap Ruoli dan membawanya ke pengadilan, mereka dapat memberikan kontribusi yang besar. Namun, meski keluarga Su tidak mau menyerahkan Ruoli, itu tidak masalah. Setelah itu, urusan ini mendapat dukungan dari TMPD. Singkatnya, pasukan bela diri merasa bahwa meskipun apa yang mereka lakukan kali ini bukanlah masalah besar yang sukses, sudah pasti kesepakatan yang tidak akan merugi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Departemen Keamanan Tanah Negara dari Departemen Kepolisian Metropolitan telah menargetkan mereka. Jaring besar yang tak terlihat perlahan menyebar menuju bagian dari pasukan bela diri tingkat tinggi. Saat ini, Charlie baru saja pulang. Mendorong pintu dan masuk, dia mendengar ruang makan sangat ramai. Claire sedang mengobrol dengan orang-orang. Mendengar gerakan pintu terbuka, dia keluar untuk memeriksanya. Ketika dia melihat bahwa Charlie telah kembali, dia berseru dengan gembira, "Suamiku, mengapa Anda kembali tanpa menyapa atau bersuara?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya tidak hanya menyelesaikan bisnis saya, karena seorang pelanggan berada di Jepang dan mengatakan bahwa dia akan kembali dengan jet pribadi, jadi saya hanya mengambil tumpangan kembali." Claire mengangguk, melangkah maju untuk memegang tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Suamiku, butuh 2 atau 3 jam bagimu untuk terbang dari Jepang. Tentunya kamu tidak makan pada siang hari?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak, aku akan pulang segera setelah aku selesai." Claire tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu kembali dengan benar. Elsa baru saja kembali dari Eastcliff hari ini. Saya memintanya untuk datang makan di rumah. Kami baru saja membuka anggur merah, jadi kami bisa makan bersama." Dengan itu, dia membawa Charlie dan berjalan ke ruang makan. Di ruang makan, Elsa sedang mengobrol dengan Jacob dan Elaine. Saat Claire datang memegang tangan Charlie, ekspresinya langsung berubah menjadi kejutan. Dia kembali ke Eastcliff selama beberapa hari selama liburan tahun baru Imlek dan merindukan Charlie selama beberapa hari, jadi dia tidak bisa menunggu begitu dia turun dari pesawat pagi ini dan datang ke sini untuk mengunjungi Claire dengan membawa hadiah. Dikatakan untuk datang menemui Claire, tapi yang dia inginkan adalah melihat Charlie. Bab 2208. Namun, ketahuan setelah kedatangan bahwa Charlie tidak ada di rumah. Ternyata Charlie pergi ke Jepang beberapa hari yang lalu karena keadaan darurat, dan belum juga pulang. Ini membuat Elsa merasa sedikit tersesat, dan suasana hati yang semula tinggi langsung meredup. Setengah jam yang lalu, keluarga Claire meninggalkannya di rumah untuk makan siang. Dia masih agak ragu, berpikir bahwa Charlie tidak ada di rumah. Saat ini, tinggal di rumah Claire untuk makan siang hanya membuang-buang waktu tanpa Charlie. Tapi sekarang dia merasa, dia mengambil keputusan yang bagus. Dia ingin mengatakan bahwa dia hanya akan menunggu kunjungan berikutnya, tetapi tidak bisa menahan antusiasme Claire, dia tidak punya pilihan selain setuju. Namun demikian, dia benar-benar tidak menyangka Charlie akan kembali sebelum makan makanan ini. Karena itu, pada saat ini, Elsa memandang Charlie dengan sedikit kegembiraan. Jacob dan Elaine secara alami sangat senang melihat Charlie kembali. Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Yakub sedang beristirahat akhir-akhir ini. Dia menghadapi Elaine di rumah setiap hari, dan dia hampir mati kesal.
Melihat Charlie kembali, dia secara alami sangat bahagia. Adapun Elaine, dia bahkan lebih bahagia. Ketika dia melihat Charlie, dia berkata dengan gembira, "Oh menantu laki-laki saya yang baik, Anda dapat dihitung sebagai kembali setelah beberapa hari, tidakkah Anda tahu betapa ibu merindukan Anda hari ini?" Saat dia berkata, matanya tidak bisa membantu tetapi melihat tangan Charlie. Ketika Charlie pergi ke tempat lain baru-baru ini, dia selalu membawakannya semua jenis hadiah kelas atas, jadi dia juga menantikan hadiah apa yang akan diberikan Charlie kepadanya kali ini. Namun, tangan Charlie saat ini kosong, dan sepertinya dia belum menyiapkan hadiah. Elaine agak kecewa di hatinya, tapi dia terlalu malu untuk menunjukkannya. Setelah itu, sikapnya saat ini terhadap Charlie berubah drastis dari sebelumnya. Dia merasa bahwa Charlie adalah menantu yang baik dan luar biasa. Bahkan jika Charlie tidak memberinya hadiah kali ini, dia tidak kesal kecuali sedikit kekecewaan. Saat ini, Charlie juga menyadari bahwa ketika dia kembali dengan tergesa-gesa dan tidak menyiapkan hadiah kecil untuk Elaine, Elaine pasti akan merasa sedikit tersesat. Jadi dia berjalan ke Elaine, duduk di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, "Bu, maafkan aku. Kali ini saya ingin memberikan beberapa hadiah untuk Anda dari Jepang untuk dibawa pulang, tetapi tiba-tiba seorang teman ingin membawa pulang jet pribadi. Ketika pesawat kembali ke Cina, saya membawanya melawan arah angin untuk sementara, jadi saya tidak punya waktu untuk membeli hadiah." Elaine buru-buru melambaikan tangannya, "Oh, menantu laki-laki saya sudah sangat senang jika Anda memiliki ibu di hati Anda. Sedangkan untuk hadiah, tidak perlu membelinya setiap saat." Charlie mengangguk dan tersenyum santai, "Bu, saya akan mentransfer Anda 200,000 di PayPal nanti. Ambil dan belilah sesuatu, itu hanya sedikit perawatan untukmu." Ketika Elaine mendengar ini, dia bertanya dengan penuh semangat, "Ya Tuhan, menantu. Apa yang kamu katakan itu benar?" Charlie tersenyum dan berkata, "Bisakah ada yang palsu?" "Bu, tunggu sebentar, saya akan mentransfer uangnya." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan langsung mentransfer 200,000 uang tunai ke Elaine melalui PayPal. Elaine menerima dorongan PayPal dan membukanya. Charlie lah yang memberinya 200,000, jadi dia mengklik untuk menerimanya dengan penuh semangat, bertepuk tangan dengan gembira, dan tersenyum, "Oh, betapa hidup Elaine-ku. Saya menemukan menantu yang baik." Jacob di samping menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata kepada Charlie, "Menantu yang baik, di masa depan, beri ibumu sedikit lebih sedikit uang. Jika dia punya sedikit uang, dia akan menderita. Tahukah Anda bahwa sejak kakinya patah lagi, sampai sekarang, berapa banyak barang yang sudah Anda beli secara online? Sebuah ruangan hampir penuh dengan barang-barangnya." Elaine memelototinya dan memarahi, "Jacob, jaga mulutmu dan jangan meluapkan omong kosong busuk. Ada apa denganmu? Saya pikir Anda cemburu karena menantu saya begitu baik kepada saya." Jacob berkata dengan marah, "Anda hanya berbicara omong kosong." Elaine mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ada apa? Saya berbicara omong kosong. Ibuls. Di mana mulutmu memanggil atau sesuatu?" Wajah tua Jacob yang marah memerah, dan dia mendengus dingin, "Aku benar-benar tidak peduli dengan kata-kata yang keluar dari mulutmu. Wanita yang sangat vulgar." Bab 2209. Melihat bahwa Jacob dan Elaine akan tersedak lagi, Claire buru-buru keluar untuk menyelesaikan permainan. "Oh, Bu, Ayah, tidakkah kamu selalu tersedak ketika kamu berbicara? Charlie baru saja kembali, dan Elsa ada di sini, jangan bercanda tentang diri sendiri." Jacob memandang Elaine dan mendengus dingin, "Aku tidak mengenalmu sebanyak kau melihat wajah seorang gadis." Elaine berkata dengan jijik, "Lihat apa yang kamu katakan, sepertinya aku ingin akrab denganmu." Setelah itu, Elaine menoleh ke samping dan berhenti menatap Jacob. Pada saat ini, Elsa berkata kepada Claire dengan malu, "Ngomong-ngomong, Claire, Sarah Gu akan datang ke Rose Hill untuk konser bulan depan. Ayo pergi dan menontonnya bersama." Claire buru-buru tersenyum dan berkata, "Charlie bilang dia ingin menemaniku." Dia mengenal Sarah dan mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan tiket untuk barisan depan. Elsa menatap Charlie dengan kaget dan bertanya, "Charlie, apakah kamu kenal Sarah?" Charlie mengangguk, "Ya, Nona Gu adalah salah satu klien saya. Saya telah membantunya melihat dalam beberapa hal sebelumnya." Elsa berseru, "Bu, ini sangat enak.
Kalau begitu Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan Nona Gu, dapatkah Anda membantu saya mencarikan tiket untuk barisan depan? Aku akan membayarmu 2 kali. Karena itu, Elsa takut Charlie tidak akan setuju, dan mengatupkan kedua tangannya dan memohon, Charlie, seperti Claire, aku sudah menyukai Sarah sejak lama. Aku terutama ingin duduk di baris pertama dan menonton konsernya. Berbicara tentang ini, Elsa menghela nafas dan berkata, tapi tiket barisan depan konsernya terlalu sulit didapat. Selama dia membuka konser, generasi kedua yang kaya dari seluruh negeri akan berkerumun seperti lalat, dan mereka akan merebut semua kursi yang bagus. Saya telah mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil, jadi saya hanya dapat meminta bantuan Anda. Charlie tidak bisa menahan perasaan besar ketika dia mendengar ini. Dia pertama kali berjanji pada Sarah bahwa dia akan pergi ke konsernya, dan kemudian dia berjanji pada istrinya Claire bahwa dia akan membawanya ke konser Sarah. Claire adalah istrinya, dan Sarah adalah tunangannya yang telah menikah sejak dia masih kecil. Mengambil istrinya untuk melihat konser tunangannya sendiri sangat tidak nyaman. Dia tidak menyangka Elsa ikut bersenang-senang saat ini. Elsa menyukai barang-barang Charlie, Charlie sudah mengetahuinya sejak lama. Dan dia juga tahu bahwa Elsa memiliki kepribadian yang berapi-api dan keberanian. Ketika dia berada di pemandian air panas bersama dia dan istrinya, dia berani berlari ke arahnya saat istrinya tertidur dan mengaku. Jika dia ada di sana di konser Sarah, itu tidak benar. Orang tidak bisa tahu betapa berantakannya itu. Jadi Charlie berkata dengan malu-malu, Elsa, maaf, saya mungkin tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini, karena saya sudah menyapa Nona Gu, dan Nona Gu berkata bahwa paling banyak 2 tiket yang bisa dipesan untuk saya. Seperti yang kau ketahui, hubungan antara aku dan Nona Gu tidak lain adalah hubungan klien antara pesta A dan pesta B. Sangat sulit bahkan untuk mendapatkan 2 tiket saja. Aku benar-benar tidak ingin merasa malu dengan meminta lebih banyak orang. Ketika Elsa mendengar ini, dia tidak memiliki banyak keraguan di hatinya. Dia berpikir dalam hati, tiket konser Sarah selalu sulit ditemukan, dan kursi di barisan depan sulit diubah. Charlie baru saja membantu Sarah. Memang sangat jarang orang bisa menjanjikannya 2 tiket untuk barisan depan. Tidak peduli berapa banyak dia bertanya, sepertinya Charlie sedikit ceroboh. Saya tidak bisa membiarkan Charlie memandang rendah saya untuk mendapatkan tiket. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, kalau begitu aku akan memikirkan cara sendiri. Jika saya tidak bisa mendapatkan tiket untuk barisan depan, saya akan puas saat mendapatkan tiket untuk 5 baris pertama. Charlie juga sedikit lega saat mendengar ini. Dia merasa jika dia tidak bisa mencegah Elsa pergi ke konser, alangkah baiknya Elsa duduk agak jauh darinya dan istrinya. Setidaknya, dia bisa mengurangi stres saat waktunya tiba. Charlie tahu betul bahwa jika dia meminta 3 tiket kepada Sarah, dia pasti tidak akan menolak, dan dia pasti akan memberikan 3 kursi berturut-turut. Bab 2210. Bagaimana jika Elsa harus duduk di sebelahnya? Jadi, jika dia tidak bisa menyetujui permintaannya, biarkan dia menemukan cara untuk mendapatkan tiketnya. Situasi terbaik adalah bahwa dia tidak bisa mendapatkan kursi baris pertama, tetapi mundur dan berkata, jika dia mendapatkan kursi baris pertama, selama dia tidak duduk di sampingnya, dia tidak perlu khawatir. Kali ini, Elsa berkata kepada Claire lagi, Claire, apakah kamu ingin pergi berbelanja bersama di sore hari? Claire melirik Charlie dan berbisik di telinganya, Elsa, aku tidak ingin pergi berbelanja. Saya akan pergi bekerja dalam 2 hari. Charlie baru saja kembali dari beberapa hari setelah pacaran. Saya ingin tinggal bersamanya. Elsa kaget. Dia bisa melihat bahwa ketika Claire mengatakan ini, itu sepenuhnya dari hati. Hal ini membuat Elsa menyadari bahwa Claire, yang selama ini kurang peka terhadap perasaan, mungkin benar-benar jatuh cinta pada Charlie. Ini membuatnya sangat sedih. Dia dulu merasa bahwa Claire menikahi Charlie hanya di bawah tekanan kakeknya. Dari sudut pandang emosional, dia jelas tidak mencintai Charlie. Dalam hal ini, menggali sudut sendiri akan terasa nyaman. Namun, jika pacarnya benar-benar jatuh cinta pada Charlie, bukankah mereka berdua akan bahagia? Jika itu masalahnya, akan terlihat sedikit tidak bermoral untuk merebut cinta dengan pedang. Saat ini, Elsa bertanya-tanya apakah dia akan menyerah mengejar Charlie. Jika dia menyerah mengejar Charlie, dia tidak perlu tinggal di Aurous Hill.
Setelah itu, ketua Emgrand Group belum muncul, dan keluarga Elsa juga telah melepaskan gagasan untuk membiarkannya menangkap garis ini. Kali ini Elsa kembali ke tahun baru, dan keluarga Dong berharap dia akan berhenti dari pekerjaannya di Emgrand Group dan kembali ke Eastcliff untuk pengembangan. Tetapi Elsa mengatakan dia tidak ingin mengundurkan diri karena dia tidak ingin menyerahkan Charlie. Tapi saat ini, Elsa merasa sedikit terguncang di hatinya. Pada saat tertentu, dia bahkan merasa bahwa dia sebaiknya meninggalkan Aurous Hill dan kembali ke Eastcliff untuk berkembang dengan baik. Dalam hal ini, tidak hanya bisa menjaga hubungan pacar dengan Claire tapi juga karir dan hubungannya tidak akan tertunda. Setelah itu, tidak peduli berapa banyak energi yang dia berikan pada Charlie, sulit untuk mendapatkan pengembalian yang diinginkannya. Pada akhirnya, sangat mungkin perasaannya akan habis. Namun, memikirkan Charlie, perasaan kagum Elsa yang kuat tidak bisa ditahan sama sekali. Dia merasa jika dia melepaskan Charlie, dia mungkin tidak akan menemukan pria yang bisa membuat hatinya bergerak seperti dia sepanjang hidupnya. Setelah memikirkannya, Elsa memutuskan, saya ingin tinggal di Aurous Hill dan terus bertarung. Jika Charlie bersedia menerimaku, bahkan jika aku disingkirkan oleh orang-orang di dunia, aku tidak akan pernah ragu. Namun, jika suatu hari dipastikan bahwa saya tidak memiliki kesempatan, maka saya akan benar-benar mundur, kembali ke Eastcliff tanpa ragu-ragu, dan tidak akan pernah melihat Charlie lagi.